Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Umar Khattab dengan NIM 231910201075. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu konsep dasar dalam dunia elektronika dan teknologi, yaitu semikonduktor. Semikonduktor sangat penting dalam dunia modern dari komputer, smartphone hingga kendaraan listrik. Untuk lebih mendalamnya, jadi apa itu semikonduktor? Secara sederhana, semikonduktor adalah materi yang memiliki sifat antara konduktor seperti logam dan isolator seperti kaca. Artinya, semikonduktor dapat menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik dengan konduktor murni dan dapat lebih baik dari isolator. Sifat ini membuat semikonduktor unik dan berguna terutama dalam perangkat elektronika. Secara kimia, elemen semikonduktor yang paling umum adalah silikon dan germanium. Dalam bentuk murninya, semikonduktor tidak begitu efektif. Namun, dengan proses yang disebut doping, kita bisa meningkatkan kemampuan semikonduktor dalam menghantarkan listrik. Ini memungkinkan kita membuat berbagai komponen seperti dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Proses doping pada semikonduktor yaitu adalah proses penambahan elemen lain ke dalam semikonduktor murni untuk mengubah sifatnya. Ada dua jenis doping, yaitu doping tipe N dan doping tipe P. Pada doping tipe N, semikonduktor diberi elemen tambahan yang memiliki lebih banyak elektron bebas seperti fosfor. Ini menyebabkan semikonduktor memiliki muatan negatif yang lebih besar dan memudahkan elektron untuk mengalir. Sebaliknya, untuk doping tipe P dilakukan dengan menambahkan elemen yang memiliki kekurangan elektron atau sering disebut hole seperti boron. Doping tipe P menghasilkan muatan positif yang memungkinkan arus mengalir melalui perpindahan hole. Kedua jenis doping ini menghasilkan jenis semikonduktor yang berbeda, yang memungkinkan digunakan dalam berbagai komponen elektronik. Contoh penggunaan semikonduktor. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan semikonduktor. Yang pertama ada dioda. Dioda adalah komponen elektronik sederhana yang memungkinkan arus mengalir melalui satu arah. Di dalamnya, dioda memiliki simpangan antara semikonduktor tipe P dan tipe N yang disebut junction. Ketika arus mengalir dari anoda ke katoda, dioda akan mengizinkan arus lewat. Tetapi jika arah arus sebaliknya, arus tidak akan mengalir. Berikut adalah penjelasan singkat dari dioda. Jadi ini adalah proses doping dari silikon menjadi tipe P dan tipe N yang akan dikombinasi menjadi dioda yang dari anoda merupakan tipe P dan katoda merupakan tipe N yang akan dibungkus dengan resin. Jadi materi dari silikon yaitu memiliki 4 atom yang akan saling berikatan. Kemudian dari proses doping tersebut di tipe N ditambahkan dengan materi dengan satu elektron bebas, yaitu memiliki 4 elektron sehingga ada kelebihan satu elektron, di mana kelebihan satu elektron ini akan mengalir bebas tanpa adanya ikatan sehingga menjadi tipe N. Sedangkan untuk tipe P ditambahkan dengan materi dengan elektron dengan jumlah 3, di mana itu merupakan kekurangan satu elektron sehingga membutuhkan terdapat hole
Jika itu digabungkan, maka akan elektron bebas dari tipe N dapat mengalir ke tipe P. Jadi yang tengah ini merupakan depletion zone di mana berhubung dari tipe P dan tipe N. Elektron dari tipe N akan mengalir ke tipe P. Seperti pada video ini, elektron dari tipe N mengarah ke tipe P, mengisi dari elektron-elektron yang kurang tersebut karena elektron bebas dari tipe N. Kemudian jika anoda dihubungkan dengan positif dan katoda dengan baterai negatif, maka aliran dapat mengalir dengan lancar dengan tegangan minimum 0,7 volt. Jika positif dibalik ke katoda dan negatif ke anoda, maka junction dari anoda akan melebar sehingga tidak dapat mengalirkan. Selanjutnya ada transistor yang berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik. Transistor memiliki dua jenis utama, yaitu transistor bipolar junction dan transistor efek medan. Transistor juga menggunakan semikonduktor tipe P dan tipe N untuk menciptakan jalur arus tertentu yang dapat dikontrol. Jadi ini adalah konsep dari transistor, di mana tegangan harus melebihi 0,7 volt. Arus besar dengan saklar dari transistor tersebut, arus besar dikendalikan dengan arus kecil, di mana jika arus kecilnya tidak dapat menembus dari saklar batas itu, maka arus besar tidak akan mengalir. Jika sampai 0,7 melebihi 0,7, arus besar akan mengalir. Jadi arus kecil mempengaruhi arus besar. Jika tegangan input melebihi dari batas kapasitor, maka kapasitor dapat terbakar. Kemudian ada integrated circuit atau IC yang merupakan kumpulan komponen elektronik di dalam satu chip. Dengan IC kita bisa memiliki ribuan hingga jutaan transistor dalam satu perangkat yang sangat kecil dan sangat kuat. IC sangat kecil, tapi sangat mempengaruhi dari dunia modern saat ini. IC tersebut dari beberapa semikonductor yang sangat banyak dan sangat kecil dengan jalur-jalur yang banyak dan telah terstruktur. Dari komponen ini dapat membuat suatu seperti macam otak dari suatu komputer. Semikonduktor memungkinkan kita menciptakan rangkaian yang sangat kompleks di ruang yang sangat kecil, membuat teknologi komputer modern menjadi mungkin. Manfaat dan tantangan penggunaan semikonduktor. Kita juga harus melihat manfaat dan tantangan semikonduktor. Dengan semikonduktor, perangkat elektronik bisa menjadi lebih kecil, lebih cepat dan lebih efisien dalam hal konsumsi energi. Tapi ada tantangan terutama terkait dengan saklar manufaktur, pembuatan komponen semikonduktor pada skala mikroskopik sangat rumit dan membutuhkan teknologi yang tinggi. Itulah mengapa banyak perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan semikonduktor untuk membuat perangkat yang lebih maju. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai semikonduktor, mulai dari pengertian dasar hingga contoh penggunaan yang dalam perangkat elektronik. Semoga video ini membantu kalian memahami peran besar semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi ini terus berkembang di masa depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.